Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu dan bapak pimpinan Panti Asuhan Raksa Putra, pertama-tama bila kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini hari Sabtu tanggal 26 September 2020 kami keluarga besar Gerakan Pramuka Kota Bogor alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan keluarga besar Panti Asuhan Raksa Putra. Salawat serta salam semoga dilimpahkan keberkahan Arab Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada tabi'in sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya yang insya Allah masih menjalankan segala sunnah-sunnahnya yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya yang berkiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak serta kakak-kakak, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indra Suhandi, di sebelah kiri saya adalah Pak Muhammad Hamdian, sebelah kanan saya adalah Pak Muni, Kak Ini dan Kak Dodi, serta diliput oleh Ibu Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor, lalu Pak Ustadz dan anak-anakku yang Ibu cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridhonya di pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini di Panti Sosial Asuhan Anak Raksa Putra. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Ibu dan Bapak sudah sampai di Panti Asuhan ini. Lalu yang kedua yaitu saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu bahwa Ibu Ketua kami tidak dapat hadir, jadi kami yang mewakili, yaitu saya sebagai urusan umum dan Pak Ustadz sebagai guru ngajinya anak-anak ya. Jadi yang selanjutnya tadi alhamdulillah sudah disampaikan Bapak dari maksud tujuannya itu Bapak ini atau dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor ini mendapat punya yaitu agenda yaitu untuk bakti sosial pada kami. Kami sebagai panti asuhan atau tuan rumah di sini sangat bangga sekali ya, karena kita ini bukan baru ya dikunjungi, tapi kalau pramuka itu dari tiap sekolah suka ada. Mungkin khusus ini dari kuartirnya ya, yaitu ayahnya mungkin kalau tidak salah ayah ya. Jadi saya sangat bangga sekali. Untuk sedikit budayanya, kami ini panti sosial asuhan anak itu yaitu di bawah naungan gabungan organisasi wanita Kota Bogor, itu yang ada strukturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ikut pramuka? Salam pramuka. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam.
bisa beli rezeki akhir waktu kami bisa ya kalau Al-Mukarramah itu pimpinan Yayasan Belajar Sehat Paksa Putra Kecamatan Bogor Barat di bawah naungan DOW ya. Iya. Alhamdulillah yang hari ini diberi kesempatan untuk belajar dengan kami Al-Ustaz Al-Mukarram Anda, KPI dan yang lain kami. Alhamdulillah dan sekalian pada hari ini Allah telah mempertemukan kita walaupun situasi dan kondisi yang luar biasa bagi kita semua, tapi ini adalah bukan ajab insya Allah, tapi ini adalah bagian dari tes ujian untuk kita semua. Untuk itu mari kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang kita memperhatikan. Tadi malam itu 4.790 hari kemarin Bu ya, sampai jam 12 malam itu ada pertambahan yang terkena atau terpapar atau diuji dengan yang namanya virus corona ya. Luar biasa Allah memberikan jalan kita sama-sama di pahlawan pada dimana Nabi besar Muhammad SAW. Kita insya Allah umatnya mendapat selamat kakak bu ya, kalau kamu itu kakak itu permohonan maaf yang sebesar-besarnya setinggi-tingginya dari Pak Wajab yang dalam hal ini adalah Pak Sekda ya, kakak Sabda Pak Desalim. Mohon doanya dari semuanya, insya Allah pada tanggal 1 Oktober lunas beliau itu ya pensiun ya, silahkan nanti penggantinya dari semuanya. Amin. Ya, permohonan maaf dari Wakaf Nawasa yang membawa langsung kegiatan ini adalah Kak Fahmi, itu adalah bapak kita Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor yang hari ini juga tidak bisa hadir, dan dari rekan-rekan kami juga tidak semua, gurunya ada 7 yang hadir hari ini bisa 3 dan yang lain. Itu barangkali dan sesuatu hal beliau tidak bisa bersama-sama kita, tidak memulai hormat untuk kita semua. Dan hal-hal yang penting bagi kami adalah gerakan Pramuka Kota Bogor senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang dirasakan manfaat oleh kita semua sebagai sumbangsi dedikasi kami. Katakan tadi ada yang hafal dasar dharma enggak? Coba siapa yang hafal dasar dharma? Masuk ke mana? Dasar dharma Pramuka. Ya, ada yang hafal enggak? Atau hafal 2 deh. Aku. Apa aja? Ada yang hafal 2 saja. Yang 1 takwa pada Tuhan. Nah, 1 takwa pada Tuhan. Siapa yang anggota Pramuka itu? Ayo, tangan. Ada enggak? Ada enggak? Ayo. Jangan pakai bajunya aja Pramuka itu, isinya harus bisa dong. Ayo. Ada yang apa? Ayo, satu saja. Satu, ayo. Ada yang apa? Asmaul Husna? Nama pasti. Udah pasti itu ya. Kakak nanya itu, ayo yang kamu ada satu ada. Ayo ibadah apa? Satu orang, satu aja, satu butir. Satu butir aja bisa. Ya, ayo. Sini ke depan, ya. Ke depan, maju ke depan, ya, maju ke depan. Asmaul Husna. Ya, dasar nama ya, satu aja. Nanti Asmaul Husna bisa. Apa yang bisanya? 1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cinta alam dan lingkungan. Ya, sama manusia. Walaupun hanya 1, kakak siapkan 50.000. Nanti besok apa dasar dharmanya ya. Bagi anggota pramuka wajib hukumnya dasar dharma. Bagi alat Islam hukumnya wajib mengamalkan rukun Islam, rukun iman. Dasar dharma ya. Dasar dharma itu tidak jauh dengan identik dengan keyakinan kita, karena di dalamnya adalah apa pada Tuhan Yang Maha Esa dan kewajiban kita selaku umat Allah, saudara Allah, di mana kita berkewajiban beribadah kepadanya. Ya, Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya 1 untuk ibadah, termasuk hari ini. Bapak sebagai sumbangsi kami buat gerakan Pramuka Kota Bogor ingin berbagi, walaupun mungkin nilainya tidak akan seberapa gitu.
Tapi niatan kami berbagi dengan adik-adik kami, keluarga besar khusus Kota Bogor, masyarakat Kota Bogor, dan kita ini dari Binawasa ini ada masalah ini. Biasanya ngurus para pembinanya, dan para pembinanya, dan hari ini kita ingin mencoba melakukan yang terbaik, insya Allah yang semampu kami. Itu mungkin program sudah saya disampaikan oleh Kandang, karena memang di bawah bagian dari yang ngurus program. Kami mungkin dari Binawasa khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kandang, bisa sapa-sapa dulu kan teman-teman TV Pramukanya? Hai adik-adik, kakak-kakak, anggota Gerakan Pramuka Warcab Kota Bogor. Ketemu lagi dengan kami dari Binawasa Gerakan Pramuka Kota Bogor. Dan di tengah-tengah kami berkumpul adik-adik kami dari Panti Asuhan Raksa Putra, Sinangbarang, Kota Bogor. Oke nih Kandang, ini kan sedang ada kegiatan mental dan spiritual ya Kandang ya? Betul, betul. Sasarannya ini Panti Asuhan kan Kak? Betul. Dari Warcab ini menyampaikan amanat berarti ya Kak? Ya. Berupa mungkin material dan ilmu. Itu sasarannya untuk siapa aja Kak? Baik, terima kasih. Kami dari khususnya bidang Binawasa Gerakan Pramuka Warcab Kota Bogor yang hari ini Sabtu tanggal 26 September 2020 berkesempatan hadir di tengah-tengah adik-adik kami di Panti Asuhan Raksa Putra. Kami mewujudkan sebuah kalimat yaitu suka menolong dan tabah, juga cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, yang alhamdulillah kami sekarang bisa hadir di tengah-tengah adik-adik kami di Panti Asuhan Raksa Putra Kota Bogor, yaitu melaksanakan kegiatan mental spiritual ya, dan bertepatan bulan kemarin dengan Muharram, tentunya kita mengagungkan dan memuliakan adik-adik kami yang mungkin ditinggal ayah atau ibunya. Itu mungkin. Kak, untuk ini Kak, selama kegiatan ini berlangsung, agendanya itu dari pagi sampai selesai ini apa aja Kak? Hari ini kami dari pagi memberikan santunan dengan berupa alat tulis menulis buat adik-adik kami. Dari mulai tadi jam 9 sampai dengan saat ini. Dan kita target tidak terlalu lama, juga tidak terlalu sebentar, tentunya kita memaksimalkan waktu yang diberikan kesempatan kepada kami dari pihak Panti Asuhan Raksa Putra. Untuk ini Kak, kontribusinya anggota pramuka dalam kegiatan sosial seperti ini Kak? Yang mudah-mudahan dengan mewujudkan program kami di mental spiritual ini, kami berupaya dan berusaha semaksimal mungkin dengan memberikan apa yang kami punya, baik itu secara moral maupun material, yang mudah-mudahan kontribusi yang sedikit ini dapat dimanfaatkan oleh adik-adik kami yang ada di Panti Asuhan Raksa Putra Sinangbarang ini. Oke, mungkin cukup ya Kak? Ya. Bisa kasih motivasi Kak untuk para anggota pramuka agar tetap semangat berbagi di tengah pandemi COVID-19. Baik, adik-adik, kakak-kakak, dan seluruh anggota Gerakan Pramuka khususnya yang ada di Kota Bogor, kami menghimbau selalu semangat, selalu senang dimanapun adik-adik berada, kakak-kakak berada, walaupun di saat ini wabah pandemi COVID-19
masih tetap ada di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Oleh karena itu kita tetap harus menjaga jarak, memakai masker, dan selalu cuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir. Semoga dengan adanya wabah seperti ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan dalam menjalankan seluruh aktivitas yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Pramuka. Terima kasih Anda. Di sini Kak, Bapak namanya siapa Pak? Pak Maman. Pak Maman ya. Pak Maman ceritain dong, Pak Maman di sini dari kapan, ya Pak ya. Terus kisah-kisahnya seperti apa Pak? Yang kira-kira yang masih ada dalam benak Bapak, anak itu dari kecil sampai besar gitu Pak. Bisa menceritakannya Pak? Asal mulanya bisa Asal mulanya Bapak di sini gitu Kak. Ya. Ya. Ya, asal mulanya sih mungkin ada tawaran ya untuk apakah Bapak Maman ini mau menjadi tenaga bantu untuk membantu anak-anak ya, memanfaatkan ilmunya mengajar ngaji anak yatim dan anak yatim piatu gitu kan. Apakah sudi kiranya untuk diperbantukan di satu panti asuhan itu, tempat ini. Ya akhirnya setelah dipikir-pikir ya insya Allah lah, tapi dengan satu syarat, istri Pak Maman itu harus ikut mau juga untuk memasakkan, masak, jadi juru masaknya itu. Jadi suami istri itu harus mau. Ya, jadi kompak ya Pak ya. Jadi kompak gitu. Nanti kan kalau kita berpisah sama istri otomatis nanti kita pulang kampung jadi anak terbengkalai. Akhirnya alhamdulillah Pak Maman dipikir dikasih kamar di sini gitu kan. Berapa, Pak, di sini, Bapak? Ini Bapak dari tahun 2009. 2009. Hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun. Iya, ya, 11 di sini, tahun Pak, ya. Jadi Pak, mau tanya dong Pak, ini anak-anak itu apa mereka dari warga sini atau yang paling jauh di mana, yang dekat di mana gitu Pak? ya kalau pas Bapak datang ke sini sih ada anak dari Jambi, dari jauh-jauh ada, dari Banten. Mereka dititipkan apa gimana sih Pak ke sini? Dititipkan. Sama keluarganya? Sama keluarganya, Sukabumi, Cianjur, gitu. Tapi untuk kepengurusan Bapak, berhubung nanti udah pada jauh gitu, alhamdulillah yang kita ini di Kota Bogor aja lah. Bogor. Karena mereka juga kan pasti ya namanya di Banten ada juga panti asuhan, ada, di Jambi juga ada. Ya kita sekarang untuk kepengurusan ini khusus Kota Bogor aja gitu. Ya. Terus Pak, ini mereka semuanya sekolahnya di mana Pak? Apa di SD terdekat aja atau di sekolah mana gitu Pak? Kalau sekolah itu memang di SD Sinang Barang 4 di sini karena udah bersampingan juga dengan panti asuhan ini. Terus kalau yang untuk SMP-nya gitu berbaur. Ya, kadang kemauan anaknya gitu. Ada yang pengen di Ibnu Akil, ada yang pengen di Al-Ajar gitu kan, ada yang pengen di Al-Ghazali gitu kan. Jadi kita walaupun kita tekan kamu harus sekolah ke situ, anak nggak mau. Iya, nggak mau. Jadi itu susahnya anak begitu. Iya. Gitu. Jadi ya akhirnya Bu Haji kompromi. Ya Pak, yang penting anak itu harus turutkan ya. Walaupun istilahnya beda ininya masalah ininya pokoknya insya Allah rezekinya ada ini. Kalau yang SD hanya ke Sindang Barang. Hanya ke Sinang Barang 4 aja kalau yang SD. Itu nanti apa sih kayak ada sistem kerjasamanya gitu Pak antara pihak panti dengan pihak Dengan SD sekolah. gitu. Ada. Misalkan setiap tahunnya nih, misalkan ada anak yang usianya udah 6 tahun ya, mereka kan otomatis harus masuk kelas 1 SD. Iya. Otomatis bisa dari pihak panti datang ke pihak sekolahan menitipkan anaknya gitu. Itu udah ada kerjasamanya atau spontan begitu saja Pak? Udah ada kerjasamanya. Bahkan mereka pun istilahnya mengharapkan. Pokoknya yang namanya anak dari panti silahkan ke sini. Karena itu tanggung jawab kami juga. Gitu. Memang pernah berdebat Bapak juga memasukkan anak terus belum ketemu kepala sekolahnya, akhirnya udah nggak bisa nerima lagi Mas. Tapi begitu keterima kepala sekolahnya, pokoknya yang namanya anak dari panti, anak titipan siap nerima gitu. Ya itu untuk yang SD ya. Kalau untuk SMP-nya anak boleh memilih ya Pak ya. Anak boleh memilih. Jadi tidak mesti ditentukan pada satu sekolah saja. Iya. Tapi itu pun kalau sekolahan SMP SMA anak yang memilih tentunya dengan lingkungan atau jarak yang bisa diukur. Yang bisa diukur ya. Yang tidak terlalu ini Yang apa? terlalu jauh. Transport juga tidak harus menghabiskan lebih besar gitu kan untuk transport. Ya alhamdulillah memang dari kebijakan dari sekolah juga ada.
Kita kalau umpamanya dari anak-anak yang lain tidak disamakan, karena ini dari panti asuhan gitu. Dari pihak sekolah itu udah nggak usah diomongin lagi, pihak sekolah itu udah pada ngerti gitu. Pak, satu dong Pak, anak-anak kan di sini harus disiplin ya Pak ya, dari mulai jam berapa mereka bangun, harus kegiatannya ngapain aja, ini semua kan harus dibenahin atau bagaimana nih Pak? Iya, jadi gini Bapak terapkan, anak-anak ini sebelum azan subuh harus sudah pada bangun. Ya, jadi dibangunin, kita atur satu kamar kamu kepala kamarnya. Jadi kita diatur harus bangun subuh ya. Nanti Pak Ustadz keluar, Pak Ustadz sholat sunnah apa anak harus sudah. Nanti Bu Haji yang mengiringkan. Bu Haji yang mengiringkan. Setelah kita melaksanakan sholat subuh dan zikir dan doa bersama, anak itu berbaur. Berbaur untuk mengambil tugasnya masing-masing. Ada yang nyapu di koridor ini, ngepel, beresin dapur, bantu-bantu tetehnya gitu. Setelah itu nanti udah bersih-bersih baru anak-anak pada mandi gitu, pada melanjutkan untuk sekolahnya lain-lain gitu. Jadi alhamdulillah kami sekarang udah mesin cuci, udah ada banyak yang ngasih. Tempo hari belum Bapak di sini anak-anak pakai sikat, tapi begitu datang orang, Pak kasihan amat cucinya, boleh nggak minta izin buat membelikan mesin cuci? Insya Allah boleh. Akhirnya dibelikan, sudah berapa kali yang ganti mesin cuci itu. Pak, kalau boleh tahu ini untuk yayasan sendiri ya Pak? Ini kepunyaan pribadi atau memang ada ini dari perkumpulan atau misalkan para santri mana atau apa lagi Pak? Ya. Lebih ke apa? Ini asal sejarahnya Bapak juga katanya aja ini teh hibah dari istri Soekarno kedua. Jadi dari istri Soekarno kedua itu dihibahkan kepada wali kota pada waktu itu. Nanti kan dari wali kota ke wali kota mungkin agak khawatir. Di sekarang dihibahkan lagi pada GOW, jadi gabungan organisasi wanita Kota Bogor. Jadi sekarang ini yang punya Ibu Dharma Wanita Kota Bogor. Jadi Ibu Dharma Wanita. Iya, jadi setiap 1 bulan sekali dikunjungi, mereka datang. Apa Pak Ustadz, apa Bu Haji, apakah anak-anak ini ada yang menyantuni, apa pada bisa makan, mereka yang tanggung jawab gitu. Tapi ininya anak yang tinggal di sini yang paling muda usianya berapa Pak? Yang paling muda usianya itu tempo ada yang TK. Ada. Jadi Bu Haji sama Pak Ustadz juga nggak percaya bahwa anak itu pengen tinggal di sini, sebab saudaranya tinggal di sini. Akhirnya ya udah jangan dimasukin buku dulu. Tapi anak seminggu 2 minggu malah betah di sini. Ya, itu anak dari kecil-kecil dari kelas 1 SD, 2 SD. Iya. Kadang-kadang hanya cuman ikut-ikutan kakaknya yang yatim gitu kan. Dia juga duafa. Padahal cuma nganter doang, pengen sama kakak. Tuh ya kakaknya betah, enggak aku betah di sini. Akhirnya betah. Gitu. Malah anak yang kabur juga sekarang Pak Ustadz udah nggak khawatir. Ini udah sering terjadi anak yang kabur. Ya. Anak yatim piatu. Kaburnya anak karena yatim. apa Pak? Karena dia berantem dengan temennya, Teman kamarnya kali teman ini. kamarnya. Pasti ada aja Pak ya. Ada aja. Mereka yang agak sedikit ada ribut-ribut. Ada. Kamar. Cuman kalau kita kurang backing, ya anak-anak begitulah. Tapi kita insya Allah ya istilahnya apa namanya kita tausiahnya. Kamu ini jangan ribut, ya. Kamu di sini tinggal bersyukur. Banyak orang-orang tua yang mengunjungi ke sini, bahkan orang-orang tua angkat kamu itu pada bawa kendaraan, bawa mobil, bawa motor. Kamu harus bersyukur. Contohnya kita harus bisa kita melaksanakan tugas dari Allah. Ibadah, sholat, kita baca Quran, itu harus pinter kamu, harus. Itu aja yang digembleng. Ilmu dunia dan akhirat Ilmu. ya. Selama Bapak kan kurang lebih hampir 11 tahun ya di sini. Selama Bapak dari awal sampai dengan saat ini, kira-kira suka dukanya dari Bapak pribadi nih gitu selaku kan kalau Bapak di sini sebagai pendidik ya, sebagai guru ngajinya gitu ya, ada nggak sih Pak suatu tantangan gitu Pak selama ngajar di sini? Apakah anaknya susah diatur kah atau ada kendala-kendala yang lain nggak gitu? Iya, memang dari bulan pertama sepatu masuk sekitar bahasa 7 bulan 8 bulan lah. Bapak ini untuk berusaha keluar, tidak betah. Beradaptasinya Sulit. Dari 1 bulan sampai mencapai kira-kira 7 bulan 8 bulan untuk tidak betah di sini Bapak. Susah gitu kan. Susah mengajar anak itu susah gitu.
Itu akhirnya apa? Kita pelajari sedikit demi sedikit. Oh gini cara Rasul mengajarkan kepada umatnya dengan lemah lembut. Terus saja kita sambil berdoa. Alhamdulillah di situ udah baru mau 1 tahun baru respon. Anak-anak nurut, sama kita nurut. Itu mungkin doa kita juga dijabah. Karena apa ya, namanya orang gak langsung dijabah gitu aja. Diuji dulu, dicoba dulu sampai bisa apa enggak gitu. Jadi alhamdulillah begitu 1 tahun Bapak di sini anak-anak nurut. Harus kamu adain hafalan Quran. Ya. Barang 1 surat pendek dulu kita ini 1 minggu kamu harus hafal 1 minggu. Alhamdulillah sekarang yang udah pada keluar ya boleh namanya surat Waqiah, Ar-Rahman gitu. Bisa ya Pak apa? Alhamdulillah pada apa? Pak, kok ini hanya laki-laki atau gimana Pak? Iya ini khusus laki-laki karena dinamakan pantinya juga Raksa Putra. Iya. Raksa Putra itu dari kata bahasa ambil raksa. Raksa itu bahasa Sunda ya. Jadi kata bahasa Sunda itu dijaga diraksa. Jadi jaga diraksa gitu. Yang dijaga. Jadi putra itu laki-laki, berarti menjaga anak laki-laki gitu. Jadi alhamdulillah anak-anak di sini Bapak yang dari 2009 2010 itu udah pada sukses lah. Bahkan sudah ada yang bisa membantu lagi ke sini. Walaupun dia hanya seorang di restoran gitu dipercaya oleh bosnya, atau di kapal laut juga ada gitu kan. Dia ada yang di pom bensin, pokoknya macam-macam banyak dah. Jadi alhamdulillah udah pada bawa motor, bahkan bawa anak istri. Saya bilang, Bapak bilang, coba ajarin sama kamu, enggak sama Pak Ustadz. Kamu ceritakan, kamu di sini bagaimana? Bisa ngebimbing lagi ya Kak? Bisa ngebimbing lagi gitu, disuruh lagi sama kita ajarin. Bawa semangat adik-adik kamu ya untuk belajar. Pokoknya kita itu tidak henti-hentinya harus belajar, istilahnya. Begitu mungkin ya. Ya, Bapak juga mohon doanya. Istilahnya doa mudah-mudahan ya Bapak juga diberi kesehatan, dikuatkan. Makasih ya Pak ya. Bangga sama-sama. Infonya, jadi kita tidak hanya tahu ada yatim aja di sini, tapi kan latar belakangnya dan lain-lain. Ya itu saja buat untuk TV Pramuka, sukses selalu. Salam Pramuka. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih. Salam Pramuka.